saya sayangi, saya Bu Hartini bersama Bu Linda Rizka Amalia akan memaparkan sedikit tentang modul 1.4 budaya positif. Izinkanlah menyita waktu Anda untuk kesempatan kali ini akan memaparkan tentang budaya positif. Sedangkan budaya positif di sini adalah sangat berkaitan dengan modul 1.1 yang berdasarkan landasan filosofi Ki Hajar Dewantara yang di dalamnya berisi tentang sub-sub dan poin-poinnya. Dilanjut dengan modul 1.2 yang berisikan tentang nilai dan peran guru penggerak sebagai memajukan siswa-siswi kita di sekolahan. Dilanjut dengan modul 1.3 yaitu tentang visi. Visi itu apa? Visi adalah mimpi-mimpi kita ke depan, dibawa kemana putra-putri kita nantinya di 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dan 7 tahun ke depan. Nah, disitulah kita tanamkan tentang mimpi-mimpi kita yang baik pula. Dilanjut dengan modul 1.4. Di modul 1.4 kita menanamkan budaya positif, yang sebenarnya budaya positif itu sudah kita laksanakan di sekolahan kita semenjak sekolahan kita berdiri. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang konsep utama modul budaya positif tentang perubahan paradigma belajar. Di sini Ki Hajar Dewantara sudah memaparkan tentang bahwa sekolahan adalah merupakan ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan kita, dari mulai pengelolaan tanah, menanam benih-benih yang baik, memberi pupuk, menyiram air secukupnya, membasmi gulma-gulma ataupun tanaman yang mengganggu tanaman kita. Nah, begitulah sepertinya pembelajaran kita diibaratkan seperti ladang para petani. Dan di situ berarti kita sebagai guru itu menanamkan tentang profil belajar Pancasila. Nah, begitulah teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja kepada disiplin positif. Disiplin positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan yang universal yang kita tanamkan di sekolahan kepada anak didik. Kemudian perubahan paradigma melalui Diana Gosen mengenai pembelajaran disiplin positif, yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan yang akan kita wujudkan dalam nilai-nilai keseharian yang kita lakukan di setiap pembelajaran. Begitu pula dengan disiplin positif, ini sesuai dengan budaya positif ada keterkaitan. Sedangkan disiplin positif di sini memuat akan tentang peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga kita yang untuk dilaksanakan. Cara kita membuat peraturan otomatis tidak boleh dilanggar, seperti datang ke sekolah tidak terlambat. Itu juga menanamkan contoh dari kedisiplinan. Juga memakai seragam sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, dan kemudian kebutuhan dasar manusia juga ada 5 di sini. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, yaitu 1, kebutuhan bertahan hidup. Manusia perlu hidup. Bagaimana dengan cara supaya kita hidup? Tentu manusia perlu makan, hidup yang sehat, rumah, busana yang rapi. Nah, itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu semua menggambarkan tentang visi kita tentang bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang, cinta, dan rasa diterima oleh manusia
manusia ini berurutan dengan rasa sosial. Karena kebutuhan yang berhubungan dengan rasa sosial, kebutuhan ini mau menerima dan mau memberi. Kemudian kita lanjut dengan penguasaan. Kita bisa menguasai diri sendiri, merupakan kebutuhan yang membutuhkan keterampilan dan pendidikan yang tinggi. Di sini akan terjadi kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian dilanjut dengan kebebasan. Kita bebas untuk tersenyum, kita bebas untuk tertawa. Di sana kebebasan itu banyak macamnya. Dan dalam kehidupan itu sangat diperlukan sekali dengan rasa kebebasan karena tidak mengikat. Kemudian dilanjutkan dengan rasa kesenangan. Kita perlu hidup senang dengan tertawa bebas, dengan membuat hati kita menjadi nyaman. Kebutuhan untuk berteman itu juga termasuk kesenangan. Kemudian kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kita terapkan di sekolah juga. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang intrinsik karena dia takut oleh bu guru. Jadi dia berangkatnya pagi-pagi ke sekolah agar tidak mendapat hukuman dari bu guru. Itu tidak dengan lahirnya sendiri, dengan kebijaksanaannya sendiri. Karena kalau dia berangkat sekolah siang, otomatis dia terlambat. Akhirnya aku dihukum oleh bu guru. Jadi itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian dilanjutkan dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini seperti hadiah-hadiah. Aku mau dapat bintang 5. Soalnya ketika saya dapat bintang 5, saya tentu dikasih hadiah sama Bu Indah, Kak Ezra. Loh, kalau aku udah dikasih hadiah, berarti aku bintang 1 dong. Nah, itu juga tidak lahir dari hatinya sendiri ya Bu ya. Jadi dari motivasi ekstrinsik yang perlu dengan dorongan dari guru. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Aku berangkat sekolah pagi-pagi, aku nanti leluasa bermain ayunan lebih lama, main jungkat-jungkit lebih lama, senang, nyaman, nomor 1. Pasti bu guruku senang, dia nyaman ketika dia menggunakan motivasi dalam dirinya sendiri atau disebut dengan motivasi intrinsik. Bu ya, sekarang dilanjut. Nah, di sini di dalam budaya positif memuat tentang konsep disiplin dengan identitas gagal yang membuat hati kita tidak nyaman, yang membuat anak-anak nanti juga tidak nyaman adalah dengan hukuman dan penghargaan juga tidak bagus. Tapi kita lihat dulu, hukuman itu menyakitkan karena sakit kalau dihukum. Nah, aku tidak nyaman. Nah, aku menjadi murid yang takut. Aku tidak mau masuk sentra bahan alam karena aku tidak bisa dan takut nanti dihukum sama berat. Nah, kemudian dipaksa atau memaksa, ya, juga tidak bagus. Kemudian murid menyembunyikan kesalahannya. Dia tidak jujur setelah menyembunyikan sepatu temannya, tapi dia tidak mau mengakui, atau menyembunyikan krayon di sekolahan, krayonnya di loker. Kemudian dia tidak mau mengakuinya kalau dia menyembunyikan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Biasanya itu dibully. Loh, kamu tadi menyembunyikan sepatu temanmu, kenapa kamu kok tidak mengakui? Dia menjadi rendah diri karena dibully. Kemudian penghargaan
penghargaan itu kalau di dalam kelas itu tidak efektif kecuali dalam kegiatan perlombaan di luar sekolahan ataupun internal di sekolahan. Dapat merusak hubungan dengan teman sepermainan, sebab iri kan, temanku dikasih hadiah, saya tidak dikasih hadiah. Akhirnya timbullah sifat iri. Dilanjut dengan mematikan kreativitas. Punyaku lo bagus, tapi aku tetap tidak dapat bintang 5 dari berguru. Nah, itu bisa mematikan kreativitas. Juga menghukum dengan sistem ranking. Padahal tidak ada anak yang bodoh. Semuanya anak itu pandai, terampil. Cuman saja belum kita belum bisa menilainya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Seperti apa hak kebebasan? Belum puas mainan, ayo cepat masuk sekolah, sedangkan waktunya sudah habis. Nah, itu perlu kerjasama yang baik antara anak, guru, dan orang tua, sehingga supaya kita tidak merampas hak dan menghargai anak, kita bisa toleransi, memberi wawasan pada namanya agar berangkat pagi, kita bisa main secara luasa ketika kegiatan di outdoor, ya. Kemudian lanjut, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, beda dengan tadi ya Bu ya, tadi berisi tentang hukuman-hukuman. Sekarang tentang konsekuen dan segitiga restitusi. Nah, keduanya sangat efektif kita gunakan di lembaga kita karena konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek. Perlu monitor yang berkelanjutan, perlu respon rangsangan atau stimulus. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Harus konsekuen antara murid dan guru. Kita harus konsekuen bekerja sama. Anak diberi pengarahan, diperhatikan. Dengan seksama dia akan nyaman di dalam setiap pembelajaran, di setiap kita masuk ke kelas. Kemudian segitiga restitusi. Ini sangat efektif kita terapkan di sekolahan. Bagus ini sepertinya untuk kedepannya ya. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab apa yang telah dilaksanakannya, dikerjakan yang membuat bu guru tidak nyaman. Bertanggung jawab seperti apa? Contoh, merapikan permainan yang telah digunakan, berusaha untuk merapikan dan dimasukkan ke tempat semula, serta merapikan bekal yang setelah dimakan secara bersih, tanpa sisa, serta bukus jajannya tidak kita pakai dimasukkan ke tempat sampah. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kita harus bisa memfokuskan diri kepada pemecahan masalah jangka panjang yang harus kita fokuskan kepada anak didik. Kemudian, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan segitiga restitusi ini sangat efektif sekali. Murid menghormati dirinya, pandai-pandai bu guru kita mengingatkan, pandai-pandai bu guru kita bertanya, pandai-pandai guru kita mengambil hati pada anak didik. Nah, kemudian dilanjut dengan teori kontrol. Dirinya memegang kontrol kendali, dirinya pribadi bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan gerak-geriknya. Dalam teori kontrol ini nanti ada yang akan dilanjutkan oleh Bu Kakaya. Nah, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, di segitiga restitusi nanti murid itu sangat antusias sekali karena dia ada mempunyai masalah, kita bisa menyelesaikan dengan kebajikan, dan anak merasa nyaman dan senang karena dia mau bertanggung jawab, melatih anak untuk bertanggung jawab, sehingga kita akan terlaksana dengan budaya positif ataupun disiplin positif. Nah, dilanjut Bu Kakak.
Iya, terima kasih ya teman-teman dan Tuhan sudah memaparkan penjelasan tentang pembelajaran yang selama ini sudah didapatkan di modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya setelah kita break dengan adanya azan, coba ibu semua tarik nafas pelan-pelan, kita mindfulness dulu supaya kita lebih rileks, lebih tenang, lebih bisa mendengarkan apa materi berikutnya yang akan saya jelaskan. Terima kasih. Berbicara tentang restitusi, sebelumnya saya mau tanya, apakah ibu guru semua sudah pernah mendengar kata restitusi? Belum pernah? Di sini adalah konsep disiplin. Pendekatan restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bisa digarisbawahi di sini ada memperbaiki kesalahan dengan karakter yang lebih kuat. Jadi unsur di sini memberikan budaya positif terhadap anak-anak dengan tidak ketergantungan dengan guru, dengan budaya positif tentunya. Jadi kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat kita tidak menghakimi sendiri, akan tetapi mereka diberi kesempatan untuk menyelesaikan dengan caranya sendiri, bagaimana mereka menyelesaikan dengan jati dirinya itu sendiri. Guru hanya memfasilitasi saja. Untuk ciri-ciri restitusi sendiri ada menebus kesalahan. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak tidak diberi hukuman untuk menebus kesalahan, namun mereka dapat belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika mereka sudah membuat kesalahan terhadap guru ataupun teman-temannya, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Hubungannya mereka itu seperti apa nantinya. Jadi kita tidak bisa langsung kamu minta maaf, kamu seperti ini, enggak. Tapi kita beri mereka kesempatan untuk seperti apa. Bagaimana cara kamu memperbaiki hubungan itu tadi. Untuk tawaran bukan paksaan. Nah ini dia. Jadi kita memberi tawaran tidak semata-mata untuk memaksa anak. Jadi kita membuat mereka, bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau akibatnya begini? Jadi kita tidak selalu membuat mereka terpaksa untuk menuruti apa yang kita inginkan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam diri ini yang kita lihat adalah dalam diri anak. Bagaimana pola mereka, bagaimana kesadaran diri mereka. Jadi kita berkewajiban untuk menuntun mereka itu sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar mereka itu seperti apa sih? Jadi kita beri tindakannya nanti akan melihat dasar-dasar yang mereka miliki terlebih dahulu. Jadi bukan tindakan yang kamu sudah mukul ini, kamu sudah memberantakan ini. Itu sebuah tindakan yang tidak kita fokuskan. Akan tetapi kita akan mengedepankan karakter dari anak tersebut. Nah, untuk yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, jadi kita ketika anak-anak sudah membuat kesalahan, sudah melakukan hal yang mungkin tidak baik, kita akan memberi penguatan dan fokus pada solusi, tidak berfokus dengan masalah, tidak diulang-ulang. Kamu tadi gini-gini, tapi kita mengedepankan solusi seperti itu. Untuk selanjutnya, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kalau bicara tentang hukuman, menurut ibu-ibu ini bukan hukuman itu seperti apa? Kenapa? Mereka nggak ada hukuman, Bu. Iya, maksudnya ini kalau kita dengar kata hukuman, Menakutkan. menakutkan, menegangkan, terus apa lagi? Meresahkan. Meresahkan. Ya. Jadi akhirnya karena menegangkan, meresahkan, menakutkan, akhirnya mereka merasa terpaksa untuk mengikutinya. Jadi ini ada contoh, siswa mengganggu teman saat sedang mengerjakan kegiatan di dalam kelas. Dalam hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut untuk duduk diam atau menyendiri. Itu yang dinamakan hukuman. Jadi terlihat memang menakutkan, menegangkan, dan mungkin bahkan mereka tidak menyukainya. Dan mereka ketika sudah merasa seperti itu akan merasa takut. Jauh di dalam dirinya akan merasa marah, tapi mereka tidak bisa meluapkannya. Untuk konsekuensi sendiri, apa yang kira-kira menurut ibu-ibu tentang konsekuensi? Sesuatu yang harus diterapkan, Sesuatu yang harus diterapkan, dijalankan, dilaksanakan. harus dijalankan dan dilaksanakan seperti aturan, ya. Oke. Jadi di sini kita berbicara tentang konsekuensi tindakan langsung yang diterima oleh mereka karena sesuatu yang telah dilakukan. Jadi sama halnya dengan peraturan yang memang sudah dibuat, ada konsekuensinya dan mereka harus melakukannya, mau tidak mau. Karena guru di sini memberi konsekuensi untuk tidak istirahat. Jadi ketika mereka sudah melakukan kesalahan itu sendiri, sudah tidak bisa istirahat. Nah, itu yang dinamakan konsekuensi dari sebuah tindakan. Guru bersikap tegas sehingga siswa dapat menghormatinya. Secara tidak langsung mereka, oh iya Bu. Kalau anaknya marah gimana? Nah, itu dia namanya. Ketika mereka merasa marah, karena kita berbicara dengan anak usia dini, pasti mereka, aku nggak suka sama guru, aku nggak merasa sayang. Nah itu dia, adanya restitusi di sini. Restitusi di sini kita akan membahas konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang dimaksud dengan identitas sukses di sini itu seperti apa sih? Jadi guru itu menanyakan tentang keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada guru, ada siswa. Ketika siswa membuat kesalahan, posisi guru di sini mereka akan membantu untuk menyelesaikan, bukan memberi hukuman atau konsekuensi seperti itu. Untuk guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dalam. Jadi ketika kita sedang memberikan masukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dibuat oleh anak itu sendiri, secara tidak langsung anak itu akan bisa menerima atau tidak. Karena tidak ada hukuman dan konsekuensi secara tidak langsung. Kita berbicara tentang menyelesaikan masalah. Jadi dari hati ke hati, dari dalam diri anak digali lagi, seperti apa kamu berbuat, bagaimana kamu menyelesaikan, dan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi mungkin dengan begitu anak-anak akan bisa menerima. Dan untuk kedepannya ini kita akan berbicara restitusi seperti apa yang dikatakan Tuhan, jangka panjang untuk anak itu sendiri. Nah ini dalam restitusi ada 5 kontrol posisi kontrol restitusi. 5 posisi di sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer.
Jika di posisi penghukum sendiri, apakah Bu Guru ini pernah melakukannya? Tidak pernah, alhamdulillah, karena kita memang berhadapan dengan anak usia dini kan, jadi kita memposisikan diri tidak sebagai penghukum. Kalau kita naik lagi, pembuat rasa bersalah. Seperti apa kita membuat rasa bersalah pada anak? Kita memberitahukan kesalahan betul dengan marah. marah nada yang tinggi. Kita sekilas mungkin mengejas secara tidak langsung. Jadi kemungkinan posisi di sini tidak cukup baik untuk dilakukan. Kita naik lagi untuk teman. Posisi seperti apa kira-kira teman? Untuk apa? Ada dengan baik, nada yang lembut. Sesi curhat boleh, karena di posisi teman ini sendiri kita memposisikan diri kita, anak didik kita, siswa kita sebagai rekan kerja atau teman. Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu bersama, bagaimana kita mencari solusi itu bersama. Kalau pemantau, kita namai lebih tinggi lagi sebagai pemantau. CCTV Seperti CCTV. Terus hanya diam tapi tanpa mengarahkan. hanya diam tapi tanpa mengarahkan, Jarak jauh. melihat dari jarak jauh tanpa interaksi. Terus mengawasi seperti pengawas ya. Oke. Pemantau di sini hanya tidak lain hanya sebagai yang seperti apa kata Ibu Guru katakan. Jadi mereka hanya ya, iya terus ya. Jadi kalau posisi ini dilakukan ke murid kita, apakah itu efektif? Mungkin kurang efektif. Tapi kalau kita turun ke teman ini mungkin lebih efektif. Oke, betul sekali. Akan tetapi ada posisi yang paling tinggi, manajer. Seperti SMA Bu, kurang efektif Bu. Kalau memang seperti itu apa sih kata manajer menurut ibu-ibu? Akhirnya tidak bisa bermain bebas sesuai arahan. Nah, manajer sendiri di sini, kalau kita masuk seperti kita dalam masuk sebuah perusahaan, ketika ketemu manajer, kita pasti seperti ketika interview. Nah, posisi manajer di sinilah yang dibudayakan positif. Di sini ada posisi manajer yang paling tinggi untuk restitusi dan sekarang memang sedang digalakkan. Jadi kok gitu? Bagaimana penerapannya? Di posisi manajer di sini, anak-anak akan melihat lagi keyakinan kelas yang akan dibuat. Mereka akan dibebaskan untuk berpikir, apa yang kamu lakukan? Lalu seperti apa akibatnya? Bagaimana jika itu terjadi lagi? Seperti apa ke depannya? Dan apa yang akan kamu perbuat selanjutnya? Dikatakan tinggi, karena memang di sini mereka budaya positif itu sendiri ada, restitusi. Jadi mereka memang posisi tertinggi ada di manajer. Boleh dilihat, nanti akan ada contohnya. Penerapan 5 posisi kontrol. Siswa mengganggu siswa lain saat menyelesaikan kegiatan. Jadi ini contoh kasus. Ada siswa mengganggu siswa lain, temannya, ketika mereka sedang menyelesaikan kegiatan. 5 posisi di sini sudah terlihat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer.
ketika posisi penghukum di sini, anak akan patuhi aturan di kelas. Oke, kamu tidak boleh main lagi. Jadi posisi penghukum. Mereka tidak diberi kebebasan untuk meluapkan perasaan hatinya. Kenapa tidak diberi kesempatan? Membuat rasa bersalah. Beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu. Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ketika Bu Guru bilang Bu Guru kecewa sama kamu, dalam diri anak pasti merasa, loh, Bu Guru nggak sayang sama aku. Jadi mereka merasa bersalah, lalu mereka akan terpikirkan, dan mereka tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam posisi teman, ayolah tertib. Bu Guru bangga, kali ini tidak apalah kamu salah. Jadi mereka tetap dibenarkan, disalahkan, tapi ada solusi juga di situ. Kita sebagai teman, kita mengajak mereka untuk bersama-sama menyelesaikan. Di posisi pemantau, kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya? Di sini mereka juga dijelaskan, kamu sudah melanggar, apa aturan dan konsekuensinya. Jadi sama halnya dengan penghukum, ada konsekuensi dan ada tindakan yang harus dilakukan oleh mereka. Nah, di sini ada posisi manajer yang paling tinggi. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Di sini yang tadi saya maksudkan. Jadi mereka punya membuat betul. Iya, mereka akan mengetahui, membangun bagaimana cara saya untuk ke depan, bagaimana apa yang saya akan lakukan. Itu di posisi manajer. Berikut adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Apa perbedaan keyakinan dan peraturan? Kita berbicara tentang keyakinan. Keyakinan itu apa? Keyakinan itu sesuatu yang ada di dalam hati. Boleh. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Ketika kita berbicara dengan peraturan, apa peraturan? Sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur. Tinggal dilaksanakan. Sesuatu yang ditaati dan tinggal dilaksanakan. Nah, mengapa kalau berbicara seperti ini? Kenapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai? Sudah ada aturan. Mungkin seperti itu. Apa akibatnya jika tidak memakai helm? Jatuh, kepalanya bisa terkena itu. Ada Pak Polisi di Sepri. Jadi secara langsung dalam diri kita ini, ketika kita mengendarai sepeda motor, kita merasa nanti kalau ada apa-apa di jalan, aku nggak pakai safety, apa yang terjadi dalam diri kita, pada diri kita. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas adalah sebuah aturan atau keyakinan yang ada, yang keluar dari dalam dirinya tanpa ada paksaan. Seperti itu. Jadi mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa? Karena bersih, karena Supaya terhindar dari virus COVID. Nah, itu tadi karena kesadaran diri kita untuk menjaga kesehatan. Betul sekali. Itulah yang dinamakan
Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena keyakinan kelas ini akan nantinya berdampak berapa tahun kemudian, berdampak nantinya ke karakter anak. Kenapa saya disekolahkan? Berarti saya disekolahkan supaya pinter. Gitu, betul sekali. Ini kemarin saya mencoba untuk praktek membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin sederhana ya Bu ya, tapi memang kita berdampingan dengan anak usia dini. Jadi keyakinan kelas yang harusnya dibuat dengan apa ini seperti kata atau tulisan yang mereka buat sendiri dari dalam dirinya sendiri. Itu tadi saya gantikan dengan gambar. Ketika tidak boleh berarti dikasih tanda silang, ditaruh di sebelah sini, yang boleh ditaruh di centang. Jadi mereka sendiri yang memikirkan, mereka sendiri yang memilih untuk ditaruh mananya itu sendiri. Itu keyakinan kelas yang saya buat. Nah, untuk bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu sendiri terlihat lebih abstrak dari peraturan, berupa gambaran,
pernyataan yang universal, jadi secara umumnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kita tidak bisa menyontoh kelas lain, bahkan sekolah lain. Jadi kita melihat lingkungan sekolah kita sendiri atau kelas kita sendiri itu seperti apa cocoknya. Terus sedikit agak mudah diingat. Jadi ciptakan sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, tapi diingat oleh anak-anak. Dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada ini tidak boleh, tidak ada silang, tidak ada apa di dalam gambar, tapi mereka sendiri yang menciptakan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi tidak hanya guru, tapi kita semua membuat aturan itu sendiri, keyakinan kelas yang akan ditaati. Dalam keyakinan kelas ini kita memiliki segitiga restitusi. Sebelumnya ibu-ibu pernah mendengar tentang segitiga restitusi? Itu tepung. Nah, ini yang saya pelajari dalam modul ini, saya juga baru mendengarnya. Di guru penggerak ini ada segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas. Identitas ini sendiri adalah masalah. Jadi guru menstabilkan kenapa, menanyai anak, dengan selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Dengan tindakan itu sendiri, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu perbuat, dan kedepannya seperti apa. Lalu menanyakan keyakinan. Ketika sudah membuat keyakinan kelas, mana keyakinan yang harus lebih dikembangkan. Jadi ketika mereka sudah membuat kesalahan, sudah distabilkan, divalidasi, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas agar nantinya mereka lebih bisa mematuhi keyakinan kelas yang diyakini itu sendiri. Ini ya Bu, contoh kasus yang ada di kelas. Mengganggu temannya ketika sedang mengerjakan kegiatan. Ini saya mencoba untuk menerapkan segitiga restitusinya. Dia tahu dipanggil bukan ke sini? Kenapa? Iya, karena memberikan barokah sutra. Jadi keyakinan kelas apa yang perlu ditingkatkan oleh dia? Oke, baik. Jadi apalagi yang harus dilakukan sama dia? Minta maaf sama? Oke. Jadi dia akan memperbaiki masalah ini dengan cara apa, Bi? Memaafkan sama? Oke, kalau begitu dia kakak tahu karena kita membangun kalau itu harus bekerja sama. Iya, jadi dia harus saling jadi kedepannya dia akan seperti apa? Bekerja sama dengan baik. Terima kasih Bia. Silakan melanjutkan pekerjaan. Gua mau tanya Ezra dulu. Kenapa tadi mainannya kok nggak mau dirapikan? Ayo. Kenapa? Kenapa ayo? Oh tadi main jualan.
sini ada aturannya ya. Coba Sen, aturan di sentra bahan alam. Satu, memilih teman permainan. Ini tadi versi saya sama Buat dalam menerapkan restitusi keyakinan kelas. Nah ini ada contoh bagaimana posisi kontrol itu sendiri ketika diterapkan ke siswa. Tapi mungkin nanti kita akan menyederhanakan ketika kita berhadapan dengan anak usia dini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah,
Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka. Baik, terima kasih. Itu tadi contoh penerapan posisi kontrol versi SMA. Jadi kita tidak bisa meniru seperti itu dengan tepatnya, tapi kita bisa meniru perilaku yang akan kita kembangkan sendiri di versi berhadapan dengan anak usia dini. Penerapan program disiplin positif di sini hendaknya guru memiliki sadar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Guru sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Apakah dari penjelasan semua ini ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kakak. Di sini saya terima kasih banyak ilmu yang diberikan panjenengan Bu Har dan Bu Kakak juga. Di sini saya mau tanya, untuk di usia anak usia dini, kan kita kan berbagai macam karakter anak ya. Di sini kalau kita terapkan manajerial di anak usia dini, kira-kira bisa atau cocok nggak? Yang tadi loh prinsip kan ada 5. Posisi manajerial seperti itu. Terima kasih karena kita kadang ada anak yang seperti kayak Abi, terus ayo tadi ya seperti itu, atau mungkin gimana, mungkin ada ilmu buat bukakan cerita semuanya. Untuk anak yang berkebutuhan khusus mungkin kita ada sedikit ilmu dari panjenengan. Untuk itu saya mohon sharing ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang posisi kontrol ya Bu.
Diterapkan di anak usia dini. Oleh karena itu tadi saya bilang bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita membiasakan dulu ke anak itu. Jadi tidak semata-mata kita harus meniru gini, tapi yang kita fokuskan adalah anak itu nantinya akan bertanggung jawab, anak itu lebih mandiri, anak itu lebih bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu fokus kita untuk anak usia dini tersebut. Jadi bagaimana posisi kita sebagai manajer boleh, teman boleh, tapi di tingkat tertinggi memang kita sebagai pendidik kalau bisa harus pada posisi manajer itu sendiri. Akan tetapi kita juga melihat lagi ada di sini anak ABK berkebutuhan khusus. Kita tidak mungkin menanyakan kenapa, terus bagaimana, keyakinan kelasnya seperti apa? Tidak bisa. Akan tetapi kita bisa membuka atau mencari kesadaran dirinya. Jangan kita semata-mata, kamu tadi habis mukul, ayo minta maaf. Setidaknya kita tanya, kamu tadi habis ngapain? Pasti dia tahu apa kesalahannya. Setidaknya kita mengingatkan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan masalah itu sendiri. Apakah dia harus meminta maaf atau harus seperti apa? Gitu. Jadi disederhanakan, disesuaikan dengan lingkungan, kondisi anaknya masing-masing. Ya, Bu Jo, ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan lagi, Ibu Guru? Terima kasih kami sampaikan sama seperti Bu Nita tadi. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Yang mau saya tanyakan, kebetulan kita adalah guru PAUD. Masing-masing anak mempunyai karakter yang berbeda dari latar belakang mereka, di rumah mereka. Otomatis kita kalau ingin menerapkan itu secara sepihak di lembaga kita, itu memang mungkin mengalami kesulitan. Jadi apakah bisa kita ajak orang tua mereka dalam cara kita untuk memberikan kontrol apa tadi? Posisi kontrol pada anak tadi, apakah perlu kita berikan kepada orang tua supaya ada berkesinambungan antara di tempat mereka belajar sama di rumah. Terima kasih kami sampaikan. Iya. Apakah boleh? Tentu boleh, Bu. Kalau kita berbicara tentang posisi ini di lingkungan lembaga sekolah atau lingkungan lembaga rumah itu sendiri, karena di 5 posisi kontrol ini sebagai pendidik. Ketika kita berbicara tentang pendidik, maka orang tua juga sebagai pendidik di rumah. Jadi untuk ini saya berbagi sama ibu guru, mungkin ibu-ibu bisa berbagi sama orang tua, karena jenengan juga wali kelas, boleh, itu boleh ditentukan, boleh di-sharingkan. Jadi ketika posisi ini diterapkan di sekolah, di rumah, maka yang terlihat adalah suatu saat karakter anak bangsa ini akan lebih baik lagi yang diturunkan. Gitu ya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke, Bu Jo. Sepertinya Bu Jo mau bertanya tapi malu. Iya, nggak bisa malu. Halo, terima kasih atas ilmunya Bunga dan Bu Kakak. Ini masalah perubahan paradigma belajar ya Bu. Kebanyakan wali murid itu berpikirnya itu anak saya kelas 1 akan bisa baca tulis. Padahal kita kan masih menerapkan konsep belajar sesuai anak usia dini. Bagaimana cara merubah pemikiran orang tua agar perubahan paradigma belajar itu di TK benar-benar sesuai usia dininya, tanpa harus meminta atau mengharapkan guru agar anak bisa terstruktur dengan baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan tentang paradigma baru yang ada. Monggo Bu Hari.
Terima kasih Bu Jo pertanyaannya. Ya, ini sesuai dengan paradigma yang dicapkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk dunia pendidikan di usia PAUD. Nah, untuk menuntut anak supaya calistungnya lancar ataupun menulisnya, berhitung, menulis, dan menggambarnya bagus, itu tuh memang tuntutan dari wali murid. Setelah lulus dari TK masuk ke SD, anak lancar dalam membacanya. Nah, di sini dengan sendirinya nanti akan tumbuh rasa bisa membaca, rasa memegang pensilnya akan tumbuh dengan sendirinya ketika di PAUD, karena kita sudah diajarkan dunianya anak bermain sambil belajar dan bermain seraya belajar, ya. Nah, di sini yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini kodrat alam sudah tercipta sejak lahir dan tuntunan zaman sudah tercipta karena keadaan zaman. Nanti dengan sendirinya anak itu bisa ketika cara memegangnya pensil seperti ini, dengan sendirinya akan tumbuh rasa percaya diri, rasa bisa menulisnya, rasa bisa membacanya. Itu yang saya tangkap. Menurut versi saya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Jum atas jawabannya yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, ini kalau berbicara tentang paradigma itu kan suatu pembaruan, pelajaran baru. Jadi ini didasari oleh prinsip terdiferensiasi. Kalau berbicara dengan diferensiasi adalah kebutuhan anak. Jadi ketika orang tua tidak mengetahui tentang penuntut kita tentang calistung itu sendiri, bagaimana kita mensosialisasikan kepada wali murid itu, bagaimana sekarang kebutuhan anak ibu itu seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan. Jika dipaksakan 2, 3, 4 tahun ke depan, maka akan ada dampak. Jadi sebisa mungkin bagaimana caranya kita mensosialisasikan kepada murid untuk paradigma baru ini yang berdiferensiasi kepada murid. Kita ditentukan melihat kebutuhan mereka, seperti apa yang mereka bisa, dan bagaimana caranya kita untuk mengembangkan apa yang belum berkembang sesuai dengan anak masing-masing itu sendiri. Karena setiap anak kan berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Terima kasih. Pertanyaan Bu Jum ini menutup sesi berbagi dari saya dan Bu Har. Semoga sesi belajar hari ini membawa manfaat bagi kita semua sehingga dapat membantu mewujudkan pendidikan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar bagi kita. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Karena saya sudah tergerak dan kita sudah bergerak, nanti akan menggerakkan teman-teman untuk ikut CGP di angkatan selanjutnya. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Kakak dan Bu Har yang telah memberikan kami sesi berbagi ilmu. Semoga ilmu yang baru itu bisa diimplementasikan kepada lembaga kami, PGTK Muslimat NU 179 Pelangi. Terima kasih. Semangat calon guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.